Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan masyarakatnya masih 8.700 kurang disiplin untuk pakai masker. 1 juta kasus pada hari ini. Lalu bagaimana perjalanan lini masa dari kasus COVID-19 sejak kasus pertama? Jika diakumulasi total kasus positif COVID-19 menjadi 1.183.500. Untuk itu, bagi Anda yang masih sayang dengan keluarga Anda, masih ingin berkumpul bersama keluarga, terus terapkan protokol kesehatan karena itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk saling jaga. Di masa pandemi ini, bergerak jadi berjarak, bertatap jadi tertutup, biasa berpapas jadi terbatas. Semua kegiatan belajar jadi terbatas. Tapi walau terbatas, masih banyak cara kok untuk tetap jadi cerdas. Jadi, tetap bisa jadi generasi emas. Guru-guru pun akan tetap semangat dan terus mencari cara agar belajar kalian semakin giat. Kami persembahkan Field Trip Virtual Kelas 2 2021. Kali ini kita akan mengunjungi jendela alam yang bertempat di Jalan Kolonel Masturi. Penasaran kan gimana suasana di jendela alam? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Jendela Alam. Perkenalkan, nama saya Kakak Pipit. Nah, Kakak di sini sebagai fasilitator. Nanti teman-teman kalau main ke Jendela Alam, kalau ambil tiket permainan, khususnya Animal City, nanti ditemani sama kakak atau tour guide yang lain. Jendela Alam itu adalah tempat edukasi untuk anak, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di Jendela Alam banyak sekali. Di sini ada tanaman, ada hewan, ada banyak playground. Teman-teman bisa bermain sambil belajar di sini. Nah, teman-teman kalau main ke Jendela Alam nanti dapat tiket masuk, terus dapat main di area playground, dapat lihat tanaman, dapat lihat jendela hewan, dan nanti pulangnya juga bisa dapat benih sayuran. Nah, karena kita sedang dalam pandemi nih, tips aman berwisata ke Jendela Alam, tentunya yang pertama, ketika masuk teman-teman harus cuci tangan dulu ya. Terus, yang kedua, kita cek suhu. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Terus di dalam jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap selalu menggunakan masker. Hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Cara ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman. Di Jendela Alam terdapat berbagai jenis tanaman hidroponik, di antaranya selada, romaine, pakcoy, horenso atau bayam Jepang, dan lain-lain. Dengan melihat kandungan dan manfaat yang baik bagi tubuh, maka budidaya selada romaine menjadi salah satu peluang usaha bidang pertanian yang menjanjikan dalam mendapatkan pendapatan lebih. Cara pemeliharaan selada romaine tidak berbeda dari selada yang lainnya, yaitu sinar matahari yang cukup, serta memberikan nutrisi sesuai kebutuhan dan penyiraman 2 kali sehari ketika pada musim kemarau dan cukup 1 kali sehari ketika pada musim hujan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini kita akan belajar cara bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Jadi sebelum bercocok tanam hidroponik kita harus tahu ada beberapa syarat dan ketentuan untuk hidroponik. Nah, untuk di media, untuk syaratnya yang pertama itu harus porus. Mungkin ada yang tahu porus itu apa? Porus itu mudah dilewati air.
Jadi si medianya itu tidak menggenang. Lalu yang kedua itu bisa mengikat air. Jadi pas kita siram, si medianya itu bisa menahan air untuk beberapa saat. Nggak kayak plastik. Kalau misalkan disiram, si airnya jadi hanya lewat gitu saja. Lalu yang ketiga itu harus steril medianya. Tahu kan steril? Steril itu jadi si medianya itu harus bersih dari unsur hara atau unsur makanan untuk tanaman. Oke, untuk contoh media di sini kita ada contoh medianya ada 3. Yang pertama ini ada rockwool. Rockwool ini jenis peredam suara, terbuat dari batu granit yang dipanaskan 1600 derajat Celcius. Jadi seperti ini. Lalu yang kedua, arang sekam atau kulit padi yang dibakar. Seperti ini. Lalu yang ketiga ada kokopit atau serabut kelapa yang udah digiling. Cuman untuk kokopit ini sebelum digunakan diusahakan harus direndam dulu. Kalau misalkan masih ada busanya, itu biasanya itu mengandung zat anti tumbuh. Jadi kalau misalkan udah nggak ada busanya, baru boleh digunakan untuk media tanam. Itu untuk kokopit. Oke, untuk media yang digunakan di sini ada rockwool. Yang pertama rockwoolnya itu dibasahin dulu seperti ini. Kalau udah dibasahin, lalu dipotong dadu. Untuk ukurannya kurang lebih 2 x 2 cm aja. Nah, kalau misalkan udah dipotong dadu seperti ini, lalu dilubangin. Untuk alat melubanginnya boleh pakai tusuk sate atau pakai garpu boleh. Cuman pas kita ngelubangin diusahakan tidak boleh tembus sampai bawah. Jadi harus setengahnya saja. Oke, kalau misalkan udah dilubangi, lanjut ke penanaman. Ini contoh benih pakcoy. Gunakan pinset juga biar lebih gampang masukkan bijinya ke dalam lubang. Kalau untuk jenis pakcoy diusahakan 1 lubang 1 benih. Untuk masa waktu ditutupnya kurang lebih 3 hari. Di 3 hari dia udah bentuk kecambah, dibuka plastiknya, lalu diangin-anginkan biar dikenalkan ke sinar matahari juga biar dia tidak kutilang. Nah, ini contoh tanaman yang usianya baru 5 hari. 5 hari seperti ini. Nah, ini contoh tanaman yang siap pindah ke tempat produksi. Jadi kita pindahkan. Nah, inilah kenapa tadi harus dipotong dadu. Jadi biar pas pemindahan lebih gampang, akar juga tidak terganggu. Ini tinggal langsung dimasukkan aja ke tempat produksi yang kita punya. Sistemnya seperti apa. Kalau ini sistemnya hidroponik NFT atau perairan dangkal kalau ini. Kalau ini tanaman yang udah usia 1 bulan atau udah siap panen. Jadi untuk cara pemanenannya di sistem hidroponik NFT ini tinggal dicabut aja seperti ini. Ini untuk contoh pemanenannya ya. Oke, untuk kekurangan dan kelebihan di hidroponik itu yang pertama, yang kekurangan investasi awal lebih mahal karena hidroponik itu tergantung dengan identik dengan greenhouse biasanya. Lalu yang kedua itu dia ketergantungan dengan air. Jadi kalau misalkan di sini ada pompa, kalau misalkan pompanya mati, otomatis tanamannya bakal pasti layu gitu. Lalu untuk yang kelebihannya, sayuran bisa lebih sehat, lebih bersih. Lalu untuk penanaman juga hemat lahan karena hidroponik ini bisa vertikal. Tuh, terus untuk harga jual juga bisa lebih mahal juga sistem hidroponik. Sama hidroponik juga tidak tergantung cuaca dan musim karena dia ada di dalam greenhouse.
sekarang kita akan berkebun konvensional nih. Apa itu berkebun konvensional? Berkebun konvensional itu adalah cara menanam dengan cara sederhana. Di sini media tanamnya ada tanah. Terus alatnya ada garuk kecil, ini namanya garuk, skop kecil, dan ini namanya tugal. Seperti ini. Terus alat penyiram namanya emrat. Iya. Bahannya di sini kita akan menanam benih jagung. Seperti ini. Dan pupuknya ada pupuk NPK, ya. Caranya kita ambil dulu garuk. Boleh, ambil dulu garuk. Kita gemburkan dulu tanahnya seperti ini. Nih, jangan sampai ada tanah yang masih keras atau menggumpal ya. Gemburkan. Kalau sudah gembur, kita ambil tugal. Kita buat lubang 2 ya, berdampingan. Seperti ini. Silahkan. Kalau sudah, kita ambil beberapa benih jagung seperti ini. Kita masukkan di lubang yang satu. Lubang yang kosongnya kita masukkan pupuk NPK. Ini namanya pupuk NPK. Kenapa dipisah, tidak disatukan dengan benihnya? Karena ini pupuk pabrik. Jadi kalau disatukan nanti benihnya akan panas, jadi tidak akan tumbuh. Jadi harus dipisah seperti ini. Kalau sudah, kita ambil skop kecil. Kita tutup lubangnya. Tutup sampai rapat. Nah, kalau sudah kita siram deh. Tidak terlalu banyak supaya basah aja ya. Nah, jagung tumbuhnya 3 bulan. Nanti teman-teman boleh disiramnya setiap hari, kasih pupuknya 1 minggu sekali. Dan nanti kita panen setelah umurnya 3 bulan. Nanti sudah ada jagungnya, boleh langsung dipanen. Seperti itu. Terus kita lihat contoh yang sudah tumbuhnya ya. Ini contoh yang sudah tumbuhnya. Ini dia umur 3 minggu. Kalau yang ini umur 2 minggu. Gitu. Nanti semakin tinggi dan ada jagungnya. Seperti itu teman-teman. Tanaman selanjutnya yang akan kita amati adalah wortel. Tanah yang dibutuhkan dalam budidaya wortel yaitu tanah yang berjenis andosol, aluvial, regosol, dan latasol yang kebanyakan jenis tanah ini terdapat di dataran tinggi. Oke, sekarang kita akan panen wortel. Wortel itu tumbuhnya 3 bulan. Nah, di sini ada wortel yang sudah siap panen. Cara manennya gimana sih? Cara manennya kita pegang dari batangnya, lalu kita cabut seperti ini. Hewan pertama yang akan kita amati adalah rusa. Ini namanya rusa totol, asalnya dari India. Ini yang ada tanduknya, ini jantan. Yang ada tanduknya itu betina. Yang jantan namanya ruru, yang betina namanya sasa. Kita kasih makan rusa ya. Nih, kita kasih wortel. Caranya seperti ini. Kalau sudah digigit, dilepas. Seekor rusa betina akan hamil selama 234 hari dan mempunyai jarak kelahiran 275 hari. Ciri rusa totol ini memiliki rambut yang bermotif putih pada badannya. Ciri khas rusa memiliki banyak otot di telinga.
Hal ini memungkinkan mereka akan mengubah arah telinga, tetapi mereka tidak harus memindahkan tubuhnya. Kemampuan rusa mendengar jarak jauh lebih baik daripada manusia. Rusa dapat menangkap frekuensi-frekuensi yang manusia tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beno. Di sini sebagai staf pemeliharaan hewan. Di sini ada berbagai jenis kelinci. Di sini ada jenisnya. Kalau yang ini tan. Tan ini lebih ke bulunya itu lebih warna abu. Kalau nggak abu ya hitam semua. Tapi ada bintik-bintiknya kuning di area pinggirnya. Dan postur tubuhnya lumayan besar. Kalau yang ini mah asli Indonesia. Ini kelinci lokal. Penyebarannya lebih banyak di daerah Jawa. Di Pulau Jawa khususnya. Kalau yang ini yang putih, matanya merah. Ini New Zealand White. Asalnya dari Amerika. Postur tubuhnya besar dan ciri khasnya itu matanya merah. Di sini ada marmut Peruvian. Peruvian ini ciri khasnya itu bulunya itu sangat panjang tapi nggak beraturan gitu. Bulunya panjang tapi arah bulunya itu nggak beraturan. Terus di sini ada marmut silky. Kalau marmut silky itu dia lebih panjang tapi rapi. Dia bisa panjang sampai sekitar 50 cm 60 cm. Makanya kita perawatannya itu paling di grooming atau dipotong biar nggak kotor area bawahnya bulunya. Sama itu juga Rex. Dan kelinci ini masa hamilnya itu 1 bulan, dan bisa melahirkan 6 sampai 8 ekor anak. Kalau untuk marmut itu 2 minggu masa hamilnya. Tapi nggak banyak seperti kelinci. Paling banyak itu 4 kalau marmut. Sekarang kita amati ayam kampung Arab. Ayam kampung Arab merupakan keturunan dari ayam Belgia. Ayam kampung Arab ini memiliki produksi telur ayam yang tinggi sekitar 190 sampai 250 telur per tahun. Makanan yang dimakan oleh ayam ini adalah biji-bijian dan dedak bekatul. Kenapa disebut ayam kampung Arab? Sejarahnya itu silangan. Jadi ayam kampung Belgia disilangkan dengan ayam kaki panjang dan jadilah ayam seperti ini. Terus kenapa disebut ayam Arab? Karena orang Indonesia itu nggak mau ribet nyebutnya ayam kampung Belgia. Dan disebutnya itu ayam kampung Arab. Kenapa? Karena memang dari postur tubuhnya itu agak lumayan besar dari ayam kampung biasa. Terus warna bulunya dari leher ke atas itu putih, kayak pakai sorban. Dan ayam betina ini jenggernya panjang dan ngelipat ke pinggir kayak pakai jilbab. Makanya disebutnya ayam kampung Arab. Kambing kacang. Kambing kacang adalah kambing asli dari Indonesia. Badannya kecil, bersifat lincah, dan dapat beradaptasi pada lingkungan yang beragam. Warna bulunya bermacam-macam, biasanya putih, hitam, coklat, atau kombinasi. Kambing Etawa. Kambing ini memiliki telinga yang panjang dan terkulai ke bawah. Dahi dan hidung kambing ini cembung. Perbedaan kambing Etawa dengan kambing biasa adalah kambing Etawa lebih besar dan tinggi. Juga baunya sangat menyengat.
Kuda Sumbawa. Di jendela alam juga terdapat kuda Sumbawa atau disebut juga kuda poni. Kuda poni ini sangat senang bermain-main di lapang rumput. Di kandangnya harus ada serbuk kayu agar hangat untuk tidur. Ciri-ciri kuda Sumbawa ini memiliki poni yang ukurannya pendek. Makanannya adalah rumput, wortel, atau sayuran. Ukuran badannya akan tetap sama walaupun umurnya terus bertambah. Sekarang kita ada di greenhouse-nya tomat cherry. Disebut tomat cherry karena ukuran tomatnya itu kayak buah cherry. Itu jadi disebut tomat cherry. Di sini tomat cherry ini ada dua jenis. Ada yang merah seperti ini. Lalu ada juga yang orange seperti ini. Nah. Oke, untuk tomat cherry ada beberapa macam, ada yang bulat, ada yang bentuk buahnya lonjong juga. Cuman biasanya yang lebih manis itu yang bentuknya agak lonjong ya. Oke, untuk tomat cherry dari mulai nanam sampai bisa kepanen itu di usia 3 bulan. Nah, untuk masa panennya bisa 3 bulan juga. Jadi untuk usianya tomat cherry itu bisa sampai 6 bulan. Gitu. Untuk panennya bisa sampai 7 atau 8 kali. Cuman makin atas panen atau makin lama panen, ukuran makin mengecil. Itu untuk tomat cherry. Burung merpati. Burung-burung merpati ini berkembang biak dengan cara bertelur. Makanannya biji-bijian dan buah-buahan. Banyak sekali jenis burung merpati, salah satunya ada merpati kipas. Merpati ini memiliki bulu ekor yang lebat dan kaki yang lebih besar. Oke teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita tadi di Jendela Alam. Terima kasih dan kami tunggu teman-teman untuk datang main ke Jendela Alam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.